Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Ada hamparan merah kirmizi antara langit dan bumi, seluruh alam semesta menjadi warna merah kirmizi, kabur dan samar. Ini adalah ratapan Dao Agung, membawa kesedihan yang luar biasa. Itu karena si Hao sebelumnya telah memperoleh jejak inti surga, yang diakui oleh dunia ini. Meskipun pada akhirnya dia menyerah, dia masih beresonansi dengan dunia ini, sudah memiliki jenis hubungan dekat dan makna yang berbeda. Sekarang, dia terbunuh, roh primordialnya terhapus, menjadi hujan cahaya dan menyebar ke dunia ini. Seluruh domain berbintang bergetar, membuat 9 surga 10 bumi bergemuruh. Tidak. Seseorang dari istana kekaisaran berteriak, rongga matanya terasa seolah-olah akan terbelah. Mereka melihat pertempuran di kedalaman kosmos melalui sebuah formasi, yang hasilnya benar-benar suram dan tragis. Si Hao terbunuh. Tuan wilayah terbatas, tulang lengan emas, dan lainnya semuanya pecah, hancur berantakan di langit berbintang. Adegan ini terlalu menyedihkan. Di aliran bintang kosmos, angin dingin menyapu, suara-suara seperti rengekan. Tidak pernah ada angin di langit berbintang, namun hari ini, ada pemandangan yang tidak teratur ini. Si Hao meninggal, memicu terlalu banyak adegan tidak teratur. Dalam kehampaan, teratai darah muncul satu demi satu, berakar di alam semesta. Setiap satu dari mereka melepaskan hujan berdarah dalam jumlah besar, pemandangan itu sangat suram. Kemudian, kilat hitam muncul beruntun, awan darah menyebar. Adegan tidak beraturan yang menyeramkan muncul di mana-mana di 9 surga 10 bumi. Pengadilan kekaisaran sangat berduka. Saat-saat terburuk telah tiba. Si Hao menemui ajal sebelum waktunya, ini menandakan runtuhnya pengadilan kekaisaran. Bahkan penguasa wilayah terlarang yang semula seharusnya membawa semua jenderal surgawi binasa, tengkoraknya berubah menjadi pecahan. Sekarang, naga-naga ini tidak memiliki pemimpin. Suara isak tangis yang hebat terdengar di seluruh dunia. Banyak jenderal surgawi pengadilan kekaisaran berasal dari Desa Batu, keturunan dari 800 tentara terakhir. Sekarang, mereka merasakan kesedihan yang luar biasa. Semut tanduk surgawi meraung marah, matanya benar-benar merah, suaranya serak. Menguasai. Sisik di seluruh tubuh naga merah membuka dan menutup, sisik yang menentang bahkan hampir jatuh. Itu penuh dengan kesedihan dan kemarahan, benar-benar ingin menjadi gila. Mereka sekarang dipisahkan oleh hidup dan mati selamanya, begitu saja. Muking, Divine Striking Stone, Emperor Butterfly, Zulin dan mata yang lain semua berseri merah, membawa air mata, mengepalkan tinju mereka, gigi terkatup erat, darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Suara dingin dan menghina terdengar di seluruh dunia. Ini adalah Raja Abadi Aocheng. Saya justru kehendak surga, ini adalah karma terbesar, siapa yang berani melawan saya? Kalian semua terlalu menggelikan. Orang yang terbunuh hanyalah seekor semut, tidak perlu diperhatikan. Taisi Immortal King berkata, yang pertama mundur. Raja Abadi Yuanchu membawa ekspresi dingin, melihat ke alam bawah melalui gerbang abadi. Dia hanya mengungkapkan senyum tipis, tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian berbalik untuk pergi. Tangan kuning tanah Aocheng Immortal King yang terulur meraih ke kedalaman kosmos yang gelap dan hancur. Ada mayat di sana yang berlumuran darah. Aocheng, itu sudah cukup. Anda bahkan ingin menghancurkan mayatnya. Ini sama sekali tidak cocok dengan identitasmu. Di dalam gerbang abadi, cabang persik abadi terulur, kuat seperti naga bertanduk, menghentikan tangan besar Aocheng Immortal King. Pan King mengambil tindakan, suaranya sangat dingin. Dia awalnya ingin mengambil tindakan, tetapi Raja Abadi Taisi dan Raja Abadi Yuanchu, dua ahli hebat itu berhenti di depan kediamannya, menghadapnya, mencegahnya melakukan apa yang dia inginkan. Masa bodoh, kata Raja Abadi Aocheng. Meskipun demikian, kehendak surgawinya yang kuat masih turun, segera menyapu langit berbintang ini, mencapai setiap sudut dunia ini. Meskipun dia adalah Raja Abadi,
dia adalah individu yang berhati-hati. Hanya setelah memastikan bahwa tidak ada sedikit pun roh primordial Huang yang tersisa, bahwa memang tidak ada yang tersisa, dia pergi. Sebagai Raja Abadi, satu kehendak dapat memutuskan kosmos, memiliki kekuatan untuk mengetahui semua yang ada di bawah langit. Lupakan pemandangan ini di depan matanya, bahkan makhluk yang tersembunyi jutaan dan jutaan tahun yang lalu, jika dia benar-benar ingin menemukannya, dia bisa mengungkapnya. Ao Cheng juga pergi. Dia tidak ingin benar-benar berselisih dengan Pan Qing. Bagaimanapun, merekalah yang benar-benar menghancurkan teman lamanya, penguasa wilayah terlarang. Jika dia terus bertindak dengan paksa, Pan Qing mungkin menjadi gila, melawannya habis-habisan di domain abadi. Di langit, reruntuhan pagoda yang seputih salju seperti batu giok naik dan turun, bergerak melewati tubuh Si Hao. Master Valen Immortal Ridge jelas juga sedang menyelidiki. Pan Qing melepaskan niat membunuh yang dingin, menyebar keluar. Aku telah menyinggung teman Dao. Di dalam Valen Immortal Ridge, sebuah suara terdengar dari dalam. Tuan klan ini menunjukkan kekuatan magis, membawa pergi pagoda yang hancur. Dia mengkonfirmasi bahwa Si Hao memang mati, roh primordialnya terbunuh. Pada kenyataannya, tidak perlu terlalu memikirkannya. Lupakan Huang, bahkan jika itu adalah Raja Abadi sejati yang menghadapi serangan gabungan Ao Cheng, Tai Si, dan Yuan Chu, menderita penindasan dari penguasa klan Valen Immortal Ridge, masih akan sulit bagi mereka untuk lolos dari bencana. Ketika empat ahli ekstrim mengambil tindakan, siapa yang bisa menghadapi mereka? Di dalam Imperial Court, para hantu abadi mengungkapkan ekspresi aneh. Huang sudah meninggal, yang berarti bahwa pengadilan kekaisaran mencapai akhir. Apakah itu akan runtuh di sini, atau ada orang lain yang akan melangkah, menggantikannya? Hari itu, para hantu abadi pergi. Pada hari yang sama, kabut kabur mengelilingi istana kekaisaran, semua jenderal surgawi benar-benar menghilang, tidak ada jejak yang bisa ditemukan sama sekali. Berita ini memasuki domain abadi, memicu keributan. Seorang jenius yang menyerang di alam Raja Abadi terbunuh di tengah jalan dalam mencapai status Raja Abadi. Dewa Abadi terkejut, terutama mereka yang mencapai setengah tingkat Raja Abadi. Gelombang dingin mengalir di punggung mereka. Mereka menyadari bahwa jika seseorang ingin mencapai tingkat Raja Abadi, mereka masih perlu memperhatikan hubungan mereka dengan orang lain. Jika mereka mencoba menyerang pada level ini sendirian, seseorang mungkin akan berkomplot melawan mereka. Ada juga yang tertawa terbahak-bahak. Aogan dan yang lainnya yang sebelumnya memiliki konflik dengan Si Hao, dan bahkan keluarga yang berumur panjang memiliki orang-orang yang bertepuk tangan, merasa bahagia. Adapun keluarga Raja Abadi Tai Si dan Raja Abadi Yuan Chu, bahkan tidak perlu lagi membicarakan mereka. Klan-klan ini selalu memiliki sikap arogan, memandang rendah semua sisi, menyatakan secara langsung bahwa membunuh Huang dapat dihitung sebagai apa. Dia tidak tahu luasnya dunia, seharusnya dibunuh. Bahkan seseorang seperti Huang ingin menjadi Raja Abadi. Teruslah bermimpi, dia bisa selamanya melupakannya. Bahkan seseorang seperti dia dengan sia-sia ingin setara dengan leluhur kuno klanku, Raja Abadi Ao Cheng. Orang-orang Ao klan mencibir. Dia sudah tidak buruk baginya untuk dapat mencapai tingkat keabadian sejati. Dia benar-benar terbawa oleh delusinya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Raja Abadi. Klan Tai Si Immortal King juga memiliki orang-orang yang berbicara seperti ini. Si Hao terbunuh dalam pertempuran, menghasilkan gelombang kebisingan di domain abadi. Sejak zaman kuno, para pemenang adalah orang-orang yang benar, ini sekarang ditampilkan secara maksimal di sini. Banyak orang tahu bahwa Ao Cheng, Tai Si dan Yuan Chu tidak bertindak secara jujur, sebenarnya tidak ragu-ragu untuk membayar harga untuk turun ke alam bawah meskipun menjadi Raja Abadi, semua ini untuk membunuh generasi muda. Itu benar-benar berjalan terlalu jauh. Namun, tidak ada yang berani mengatakan terlalu banyak. Siapa yang berani menantang prestise Raja Abadi? Huang bahkan tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi tiga Raja Abadi yang agung. Namun dia masih terbunuh. Ada beberapa orang yang sentimental. Di domain abadi,
Anak-anak dari 9 surga 10 bumi semuanya menghela nafas. Ini benar-benar surga yang cemburu pada para jenius yang heroik. Sangat disayangkan dengan Huang. Dia memiliki bakat Raja Abadi, menyerang pada tingkat itu pada usia seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, mengejutkan seluruh kata, tetapi pada akhirnya jatuh dengan sangat menyedihkan. Awalnya, dia seharusnya bisa langsung bergegas ke surga, melihat masa lalu dan masa sekarang, tetapi pada akhirnya, dia dibunuh oleh Raja Abadi begitu saja. Teman-teman lama ini adalah saingan masa lalunya. Namun, kemudian, ketika mereka melihatnya bangkit dan terus menerobos, mereka lama mengubah pola pikir mereka. Sekarang, kematian Si Hao membuat mereka merasa menyesal, merasa kasihan, mendesah untuknya. Kau mati begitu saja. Bukankah kamu mengatakan kamu akan meremehkan semua ahli dari masa lalu sampai sekarang, bahwa suatu hari, kamu akan menjadi begitu kuat sehingga tidak ada orang lain yang berani mengklaim sebagai penguasa. Di domain abadi, di sebuah bintang, Lunar Jade Rabbit menangis, matanya sangat merah, penuh emosi. Kembali 10, dia dibawa ke domain abadi. Meski begitu, penampilannya tidak berubah, rambut perak bersinar dan cemerlang, mata besar seperti batu rubi, seolah-olah di masa remajanya. Di domain bintang lain, Qin Hao berlutut di tanah, matanya merah, air mata jatuh. Tangannya terkepal erat, bahkan darah mengucur. Kakak, aku tidak bisa menerima ini. Bagaimana kamu bisa mati? Anda menyerang di alam Raja Abadi, namun sebenarnya terbunuh. Hal-hal lama itu pantas untuk mati. Terlepas dari hal-hal yang terjadi ketika mereka masih muda, sekarang hari ini tiba, dia masih merasakan sakit yang tak tertandingi. Kakak laki-lakinya yang terlalu tinggi untuk dijangkau, menjulang di atasnya seperti gunung surgawi yang abadi, benar-benar mati hari ini. Ini sulit baginya untuk menerima. Si Hao. Di langit berbintang lain, King Yi bergumam, matanya menjadi redup, air mata terus mengalir, kehilangan kemegahan cemerlang masa lalu mereka. Dia merasakan sakit yang hebat di dalam, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Saya sangat menyesal. Saya seharusnya tidak meninggalkan alam bawah sebelumnya, seharusnya tidak memasuki domain abadi. Aku juga menyesal telah merindukanmu lagi saat terakhir kali kita bertemu kembali di sini. King Yi menangis, dia tidak pernah merasa sesakit ini dalam hidupnya. Dibandingkan dengan temperamennya yang menyendiri dan bergerak, dia benar-benar berbeda. Jika kamu bisa muncul di dunia ini lagi, aku akan segera muncul di sisimu, jangan pernah meninggalkanmu lagi. King Yi meneteskan air mata, tubuhnya yang seperti batu giok es penuh dengan emosi dunia sekuler. Dia benar-benar ingin kembali ke masa lalu. 3000 provinsi, dinasti istana kekaisaran runtuh. Ini membuat orang-orang sangat tersentuh, juga membuat mereka menyesal. Ini adalah bakat heroik surga Warping yang bangkit di 9 surga 10 bumi, seseorang yang seharusnya tinggi di atas, sebanding dengan Raja Abadi, namun pada akhirnya, ia jatuh ke keadaan yang menyedihkan. Bahkan pengadilan kekaisaran yang dia dirikan segera runtuh dalam satu malam karena para jenderal surgawi tidak ada lagi. Mereka yang meninggal, mereka yang menghilang. Sayang sekali, kita seharusnya mengambil alih. Ada begitu banyak kekuatan, seberapa bermanfaatnya bagi kultivasi. Hantu abadi masih ada di sana. Mereka menyesal, cahaya ganas melintas di mata mereka. Kita bisa membangunnya lagi. Seorang hantu abadi berkata, tetapi tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Mereka takut menimbulkan ketidaksukaan para ahli domain abadi dan takut berakhir terbunuh. Meskipun hantu abadi itu kuat, mereka bukan Huang, mereka tidak memiliki keberaniannya. Selama seseorang membawa dekrit Dao abadi, mereka pasti akan segera sujud. Kami bergabung dengan Imperial Court, namun pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kita mungkin juga pergi ke makamnya dan menyerbunya. Tubuhnya jelas tidak sederhana. Salah satu mata hantu abadi mengungkapkan pancaran ganas, menatap sisa-sisa istana kekaisaran. Tempat itu berada di reruntuhan, tembok rusak di mana-mana, menjadi hamparan reruntuhan. Di gunung di belakang reruntuhan ini ada kuburan baru,
terkubur di dalamnya adalah Huang. Lupakan saja, sebaiknya kita tidak bertindak terlalu gegabah. Raja Pan membuat prasasti, bahkan Raja Abadi Ao Cheng memberinya wajah, tidak menyentuh mayatnya. Lebih baik jika kita tidak menimbulkan karma. Benar, kita harus pergi dan mencari kesempatan untuk memasuki domain abadi. Kami juga belum benar-benar menderita kerugian tahun-tahun ini di pengadilan kekaisaran, bagaimanapun juga, kami memperoleh kitab suci Dao abadi yang sejati. Wah! Dalam beberapa tahun terakhir, di reruntuhan istana kekaisaran, ada orang-orang yang datang untuk memberi penghormatan dari waktu ke waktu. Ini adalah akhir dari sebuah era. Kehidupan Huang berakhir, dia masih tidak bisa menentang surga pada akhirnya. Di gunung belakang ada kuburan tanah, di sekitarnya ada beberapa bunga segar. Beberapa orang menghela nafas, yang lain meneteskan air mata. Ini adalah beberapa tetua dari pengadilan kekaisaran, para pembudidaya di dalam kuil-kuil yang tersebar di seluruh negeri. Ketika mereka mendengar bahwa kuil pusat sudah runtuh, mereka merasa sulit untuk menerimanya, tidak dapat mempercayainya. Mereka buru-buru bergegas ke sini, membawa pengorbanan, memberi penghormatan, semuanya membawa emosi yang besar. Selama tahun-tahun ini, pengadilan kekaisaran menjadi lebih makmur setiap hari, lama menjadi warisan nomor 1 di 9 surga 10 bumi, melampaui semua yang lain. Sampai-sampai Huang bahkan berani menghadapi para ahli Immortal Domain, membantai lebih dari 1 abadi sejati mereka. Betapa mulianya ini. Namun, pada akhirnya, Si Hao meninggal dan Imperial Court runtuh. Dengan ini, semuanya runtuh, warisan ini selesai. Ada beberapa wanita muda yang menangis terseduh-seduh. Kebencian, kenapa jadi seperti ini? Ao Cheng, Tai Si, kalian semua adalah raja yang tidak bermoral, namun kalian memperlakukan seseorang di bawah kalian seperti ini. Apakah kamu takut Huang akan mengejutkanmu suatu hari nanti? Seorang penatua sangat marah, mengutuk langit di sini. Siapa yang menangis? Tepat pada saat ini, sebuah kuburan besar pecah, melepaskan jenis suara bingung ini. Di wilayah pegunungan belakang adalah lembah gunung, gelombang asap membubung. Sebuah kuburan besar retak, sebuah suara terdengar dari dalam. Ini membuat semua orang ngeri. Banyak orang mundur, menatap ke arah itu dengan kaget. Kulit. Seekor anjing menggonggong. Kemudian, semua orang melihat seorang Taois gemuk dan seekor anjing merangkak keluar dari kuburan itu. Cao Yuseng muncul. Dia selalu dimakamkan di makam yang sama dengan anjing kecil, bumi yang menakjubkan dan gua pemakaman yang merebut keberuntungan alami surga dan bumi dibawa dari tempat yang berbeda. Beberapa tahun sebelumnya, selama pertemuan pengadilan kekaisaran, ketika Si Hao membuat keputusan untuk menyerang di alam Raja Abadi, dia telah memanggilnya dan anjing kecil itu, menggali makam mereka. Namun, kemudian, mereka kembali, menggunakan Divine Origin Liquid yang diberikan Si Hao kepada mereka untuk menyegel diri mereka sendiri di sebuah makam besar yang istimewa. Selama tahun-tahun ini, mereka selalu tidur. Itu pendeta Tao Chao. Seseorang berteriak. Ada orang lain yang mengenalinya. Ketika mereka menghitung total waktu, Cao Yuseng disegel sekitar 7 hingga 8.000 tahun yang lalu, tersembunyi di dalam sumber surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Cao Yuseng terkejut. Ketika dia mengetahui tentang apa yang terjadi, dia merasa seolah-olah langit dan bumi terbalik, hampir jatuh ke tanah. Si Hao. Dia berteriak, bergegas menuju kuburan baru. Anjing kecil itu juga terkejut. Itu bergegas keluar, menggaruk tanah kuburan, ingin menggali kuburan ini. Apa yang kalian semua coba lakukan? Beberapa orang dari istana kekaisaran menjadi marah. Meskipun mereka tahu bahwa latar belakangnya tidak kecil, mereka masih ingin melawannya. Namun, segera setelah itu, semua orang berhenti. Cao Yuseng menangis. Dia menggali tubuh Si Hao, berlutut di tanah, memeluknya. Tubuh heroik dan lurus yang digali berlumuran darah, tertutup retakan. Orang bisa melihat betapa menyedihkannya pertempuran itu. Saudaraku, Cao Yuseng berteriak. Rambutnya telah lama tertutup rambut putih,
tubuhnya menua dan menurun, di tahun-tahun terakhirnya. Air mata dingin mengalir, terisak-isak sedih. Tubuh yang dibawanya sudah dingin dan keras, tapi tetap heroik dan lurus. Orang bisa melihat betapa pantang menyerah dan pantang menyerahnya dia ketika dia masih hidup, berjuang sampai saat terakhir sebelum layu di dunia ini. Apakah semua darah esensinya mengalir keluar? Suara anjing kecil itu mendung. Si Hao mencapai keabadian, bagaimana darahnya bisa menjadi sesuatu yang bisa disentuh orang biasa. Namun, tubuhnya berwarna merah cerah, penuh luka, namun Cao Yuseng bisa langsung membawanya keluar. Hanya bisa dikatakan bahwa pertempuran ini terlalu hebat, dia mungkin telah menghabiskan seluruh vitalitas tubuhnya. Atau, Ao Cheng, Tai Si, dan Yuan Chu terlalu ganas, menggunakan metode untuk memusnahkan sepenuhnya fondasi Dao-nya, menghancurkan segalanya. Terlalu penuh kebencian, anjing kecil itu mengeluarkan raungan rendah. Mereka semua tergerak, terutama ketika mereka melihat Cao Yuseng berambut putih yang sudah berusia lanjut, namun masih terisak-isak dengan cara yang sangat hancur, mereka semua merasa tidak nyaman. Pergi, ayo tinggalkan tempat ini. Meninggalkan Huang terkubur di sini terlalu tidak aman, pasti akan ada orang yang akan bersekongkol melawan tubuhnya. Anjing kecil itu berkata pelan. Cao Yuseng menyeka air matanya yang lama, mengangguk. Mereka mengatur formasi, menyegel misteri surga. Inilah yang terbaik bagi mereka. Hari itu, mayat Si Hao menghilang, dibawa pergi. Makam baru Imperial Court di gunung belakang kosong. Ini menjadi misteri. Setelah hari itu, tidak ada yang tahu kemana mayat Si Hao menghilang. Terus, dia sudah mati, roh primordial terbunuh. Apakah dia masih ingin menimbulkan gelombang? Sungguh lelucon. Di Valen Immortal Reach, Master Clan mengatakan ini dengan dingin. Kemudian, dia langsung pergi ke pengasingan, tidak memperhatikan ini lagi. Dia menyegel hubungan antara wilayah terlarang dan dunia luar, menjadi dunianya sendiri sekali lagi. Di dunia ini, banyak orang merasa menyesal di tempat Huang. Dia awalnya akan menentang surga, mencapai status Raja Abadi di zaman tanpa budidaya ini, tetapi nasibnya penuh dengan kemalangan, sekarat sebelum waktunya. Tanah pemakaman, ada orang-orang yang berdiskusi dengan tenang. Sayang sekali, pohon muda yang bagus, namun dia terbunuh begitu saja. Ini adalah tempat tinggal gua besar, berbeda dari yang dibayangkan orang luar. Energi esensi melonjak, kekacauan utama meliputi udara, disertai dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Bahkan bumi bersinar, ini adalah All Life Earth. Di tempat itu, ada obat-obatan abadi yang bergoyang, aroma yang menyerang lubang hidung. Ini adalah kediaman Raja Pemakaman. Itu tidak suram, malah lebih terang dari banyak tanah suci keluarga abadi, sangat cocok untuk budidaya Dao. Tuan, tolong bantu saya dengan masalah ini. Saya ingin membawanya kembali, menyelesaikan karma besar itu. Seorang anak muda berbicara, rambutnya berkilau keemasan seperti dewa matahari. Kenyataannya, dia adalah seorang ksatria pemakaman emas bernama Sanzang, teman lama Si Hao. Tuan, tolong bantu. Di samping, seorang wanita cantik dan genit berbicara. Penampilannya sempurna tanpa cacat, membawa pesona alam. Rambutnya yang berwarna merah menyala menjuntai ke bawah. Dia adalah ksatria mayat hidup emas Senming. Keduanya sebelumnya bepergian dengan Si Hao, semuanya berhubungan baik. Kemudian, mereka menuju ke domain abadi, menuju ke dunia Dam, sehingga mereka dapat dianggap sebagai teman di saat kesengsaraan. Yang paling penting adalah mereka berbagi contoh karma di antara mereka. Si Hao sebelumnya memperoleh tangkai Tree Life Medicine. Bagi yang lain, itu tidak terlalu berguna, tetapi untuk ksatria mayat hidup, itu adalah harta yang tak tertandingi, harta yang dapat membantu evolusi mereka menjadi Raja Pemakaman. Saat itu, Si Hao menghadiahkan Tree Life Medicine kepada keduanya, menukarnya dengan Void Immortal Gold Stellar. Dapat dikatakan bahwa Tree Life Medicine, karma besar yang dapat mengubah mereka menjadi Raja Pemakaman, terlepas dari apakah itu karena persahabatan atau kebaikan, mereka tidak pernah melupakannya. Bahkan saat itu, ketika mereka berpisah,
keduanya telah bersumpah bahwa jika hari itu tiba ketika sesuatu terjadi pada si Hao, mati sebagai akibatnya, selama dia masih memiliki sebagian dagingnya yang tersisa, sebagian dari mayatnya, mereka akan pasti menjemputnya, biarkan dia menjadi ksatria mayat hidup. Pada saat itu, si Hao langsung cemberut pada mereka, tidak ingin mendapatkan perasaan setelah mati sama sekali, malah berharap untuk selalu terus hidup sampai hari di mana dia bisa mengabaikan semua datang. Siapa sangka hari ini benar-benar datang. Cao Yuseng dan anjing kecil itu membawa tubuh si Hao, keduanya berjalan bersama. Mereka khawatir bahwa makhluk dari daerah terlarang akan datang untuk mayat si Hao. Sejak orang-orang Valen Immortal Ridge mengambil tindakan, bahkan berani membunuh si Hao bersama dengan Ao Cheng, Taisi dan yang lainnya, apa yang tidak berani mereka lakukan. Terlepas dari ini, makhluk wilayah terbatas juga mengambil tindakan, menggenggam lonceng besar Raja Abadi tanpa akhir, apalagi merebut jiwa senjata lonceng abadi Ye Qingxian. Anjing kecil itu menggertakkan giginya karena marah. Jika bukan karena tingkat kultivasinya terlalu rendah, itu pasti akan dibantai abis. Mereka harus waspada terhadap dua wilayah terlarang itu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bagaimana kami bisa menyelamatkanmu? Cao Yuseng berduka. Di masa lalu, dia adalah orang yang bahagia, orang gemuk ini selalu memiliki senyum di wajahnya. Namun hari ini, dia sudah tua dan berambut abu-abu, sosok kuyu, sangat putus asa. Dia benar-benar ingin menyelamatkan si Hao. Tuanku dikenal sebagai orang nomor satu dalam ramalan di Immortal Ancient. Dia melihat seseorang yang bisa mendikte waktu tanpa akhir. Apakah itu bukan Anda? Apa mungkin aku yang salah? Cao Yuseng menangis. Meskipun tuannya nomor satu di bawah langit, dia masih tidak melihat siapa yang ada dalam ramalan itu dengan jelas, hanya samar-samar mengetahui bahwa orang ini ada. Dengan tampil di dunia seperti ini sekarang, kita tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Rentang hidup kita sudah mendekati akhir. Anjing kecil itu menghela nafas. Itu tidak besar, tapi seperti Cao Yuseng, itu di tahun-tahun berikutnya, sudah sangat tua. Huang, saudaraku, aku sangat berharap kamu bisa hidup. Saya ingin melihat Anda menjadi Raja Abadi, dan kemudian menghancurkan Ao Cheng, Taisi dan Yuan Chu, bahkan mengalahkan semua domain abadi dan alam asing. Cao Yuseng meneteskan air mata. Dia sudah mencapai tahun-tahun terakhirnya, sekarang lebih banyak mengenang masa lalu, menghargai persahabatan mereka, penuh keengganan. Namun, dia sekarang benar-benar putus asa. Dia membawa tubuh si Hao, melarikan diri, namun tidak tahu kemana dia bisa pergi untuk menghidupkannya kembali. Tubuh Cao Yuseng sudah bungkuk, ketika dia masih muda, bulu anjing kecil itu berwarna hitam pekat, tapi sekarang agak merah muda, hampir botak. Tiba-tiba, Cao Yuseng berhenti. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit dan kemudian berkata dengan sangat tegas. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Ayo pergi ke Burial Land, ini mungkin satu-satunya tempat di mana dia bisa diselamatkan. Dia memikirkan kata-kata yang si Hao katakan padanya. Kenyataannya, si Hao telah berbicara tentang pengalaman itu kepada semua orang di sisinya, memberitahu mereka bahwa dia memiliki teman di antara para ksatria mayat hidup, bahwa mereka mungkin akan menjadi musuh. Pada Burial Earth, bertahun-tahun yang lalu, mereka sudah membuka segel mereka, muncul kembali, tidak lagi terisolasi dari Imperial Pass Desolate Border. Terakhir kali, ketika hantu abadi berkumpul di pengadilan kekaisaran, mereka secara pribadi telah mengkonfirmasi ini, membawa informasi ini. Ketika mereka memasuki perbatasan sunyi lagi, Cao Yuseng melintasi Imperial Pass. Statusnya sekarang sangat hebat, tidak ada yang menghentikannya, membiarkannya lewat. Di luar Desolate Border, mereka melihat seorang pria dan wanita, dua anak muda dengan gaya yang luar biasa. Mereka saat ini datang dari tanah pemakaman. Mereka justru Sanzang dan Shenming. Huang, dia ada di sini. Sanzang segera merasakan sesuatu. Dia adalah ksatria undead emas, sangat sensitif terhadap mayat, terutama ketika dia merasakan aura si Hao sekarang. Kalian berdua, apakah Sanzang dan Shenming? Air mata dingin Cao Yuseng mengalir,
benar-benar berbeda dari temperamennya yang lebih muda. Dia tidak lagi bersemangat, sekarang memiliki semacam perasaan tak berdaya, merasa hidupnya gelap. Ini kita. Sanzang segera bergegas. Cao Yuseng tidak lagi menyembunyikan apapun, mengeluarkan tubuh si Hao, membiarkan mereka melihatnya. Bibirnya bergetar. Tolong selamatkan dia. Ikut denganku. Sanzang berkata, secara pribadi membawa si Hao, dan kemudian mengambil langkah besar menuju wilayah pemakaman. Mereka langsung menuju ke kediaman Raja Pemakaman. Permukaan tanah bahkan meletus dengan cahaya surgawi 5 warna. Ini adalah bumi pemakaman dengan nilai yang paling mencengangkan, obat-obatan abadi-abadi bahkan tidak mau meninggalkan tempat ini, malah lebih memilih untuk berakar di jenis bumi yang tak tertandingi ini. Tempat ini sebenarnya memiliki lebih dari 1 tangkai obat abadi. 2 batang bergerak maju mundur di sini. Layak menjadi jenius di zamannya, sudah mencapai peringkat 10 iblis di usia ini. Sayang sekali, Ao Cheng terlalu ganas, menghapus semua roh primordialnya, benar-benar menyebarkannya. Raja pemakaman ini berkata sambil menghela nafas. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh gelombang kabut misterius dan mendalam. Dia duduk di sana, mengungkapkan kebenaran ini. Tidak mungkin, saya percaya bahwa dia pasti masih hidup. Cao Yuseng berteriak. Raja pemakaman, tolong ambil tindakan, bantu dia memanggil jiwanya dan lihat apakah masih ada harapan. Shen Ming memohon. Jelas bahwa Raja pemakaman ini sangat mementingkan Shen Ming dan Sanzang, sangat menyayangi mereka. Jika itu orang lain, siapa yang berani berbicara dengannya dengan santai seperti ini, ajukan permintaan seperti ini. Hong. Pada akhirnya, Raja pemakaman secara pribadi menampilkan metode di kediaman ini. Dia mencari di seluruh 9 surga 10 bumi untuk mencari sedikit fragmen roh primordial. Namun, dia kecewa. Bahkan jika tubuh dan jiwanya terhapus, pasti ada sedikit jejak. Ao Cheng, Taisi dan Yuan Chu terlalu ganas, mereka benar-benar menghapus semuanya. Raja pemakaman mengerutkan kening. Dia mulai mencurigai sesuatu, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya, melepaskan desahan ringan. Mari kita membuatnya menjadi ksatria mayat hidup. Ketika kata-kata ini diucapkan, tidak diragukan lagi menyatakan bahwa si Hao benar-benar mati, bahwa tidak ada sedikit pun harapan. Tidak, Cao Yuseng berteriak. Begitu dia menjadi ksatria mayat hidup, apakah dia akan tetap menjadi Huang? Shen Ming berjalan mendekat, membelai pipi si Hao. Dengan damai menjadi ksatria mayat hidup. Roh primordial yang dihasilkan tubuh Anda mungkin menjadi cukup mencengangkan, balas dendam untuk diri Anda sebelumnya. Lupakan Cao Yuseng, bahkan anjing kecil itu terkejut, tidak bisa menyetujui ini. Apakah kalian berdua memiliki metode yang lebih baik? Tanya Sanzang. Cao Yuseng dan anjing kecil itu membuka mulut mereka, kesakitan yang luar biasa. Pilihan ini terlalu sulit. Si Hao yang asli mati, apalagi yang bisa mereka lakukan? Saudaraku, berapa tahun yang dibutuhkan sebelum dia bisa menghasilkan roh primordial baru? Cao Yuseng bertanya dengan suara pahit. Dengan tubuh level Vicious Ten-nya, beberapa ratus ribu hingga 1 juta tahun sudah cukup. Dia akan melebihi ksatria undead lainnya dari masa lalu hingga sekarang. Raja pemakaman berkata. Ratusan ribu hingga 1 juta tahun. Era hebat apa yang akan terjadi? Pertarungan hebat akan sudah berakhir, kapan dia bisa menemukan Ao Cheng, Taisi dan Yuan Chu, membalas dendam? Dia tidak bisa menerima ini. Siapa bilang era hebat ini singkat, siapa yang bisa mengatakan bahwa pertarungan hebat akan berakhir? Ini adalah era besar yang paling aneh dan menakutkan dalam sejarah. Apa yang Anda lihat atau dengar di masa depan mungkin belum tentu benar, hanya dengan mengalami sendiri era yang hebat ini Anda akan dapat memahaminya. Kami menyebut era hebat ini, era agung kuno yang chaotic. Ekspresi Raja Pemakaman sangat serius, mengatakan ini dengan serius. Si Hao dimakamkan di All Life Earth. Di makamnya, obat abadi-abadi berakar, merebut keberuntungan alami surga dan bumi. Tempat ini menjadi sunyi, hanya Cao Yuseng dan anak anjing kecil yang tersisa. Setelah mengisi kubur,
mereka juga harus pergi. Namun, bulu halus Cao Yuseng berdiri tegak. Sepertinya dia mendengar suara tertentu. Dia kemudian membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, berkata, apakah kamu mendengar ini? Saya sepertinya pernah mendengar si Hao berbicara. Dia ingin kembali, ingin berubah menjadi Raja Abadi yang tak tertandingi dan membantai jalannya ke domain abadi, menaklukkan semua musuh. Bulu anjing kecil itu juga sudah lama berdiri. Sepertinya aku juga mendengarnya. Namun, tidak ada reaksi lagi sekarang. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.